Bersama Nafsi Gira bicara cinta. Mas Dodi Prihastono. Betul Mas? Oke, betul. Apa kabar Mas? Baik, sehat, Puji puji Tuhan. Tuhan. Mas Dodi, sekarang Nafsi Gira ini mencoba hadir dalam nuansa yang baru nih. Nggak cuman nyanyi, tapi juga ngobrol. Punya waktu kan Mas? Wah, tentu. Oke Mas. Ada yang menarik dari Mas Dodi nih ya, kalau ngobrol gitu kan. Terus cerita tentang membangun relasi dengan jiwa yang hidup. Itu gimana sih Mas? Membangun relasi dengan jiwa yang hidup. Jadi ceritanya begini. Kata orang istri saya sudah meninggal. Kata orang. Kata orang. Tapi menurut saya tidak. Karena bagi saya dia pulang kampung. Jadi pulang ke rumah bapaknya. Dan itu bagi saya juga ya awal-awal dulu itu musibah memang. Tetapi di dalam perjalanan pada saat itu kami memaknai bahwa di dalam kehidupan perjalanan itu tujuan hidup itu apa sih? Tujuan hidup yang real, yang nyata kita alami, setiap manusia itu tumbuh berkembang dan akhirnya sampai pada titik yang disebut suatu kematian. Dan kematian itu suatu musibah. Tetapi ketika kita melihat dari sisi lain, ternyata kematian itu bukan musibah. Kematian itu kami alami sebagai saat pemahkotaan atas hidup. Sehingga kematian itu suatu wisuda atas hidup. Jadi seharusnya kematian itu diterima dengan kegembiraan bahwa itu adalah saat kita pulang kampung, pulang ke rumah yang sejati. Dan tentu yang kami alami di dalam perjalanan itu bahwa ternyata orang mati itu tidak lalu lenyap dan hilang begitu saja. Apanya Mas? Secara fisik memang Hilang. hancur ya. Tetapi secara batin kita punya hubungan yang tidak hilang. Karena kalau tadi kita bicara tentang saat pemahkotaan atas hidup, maka kematian itu saat kristalisasi jasmani rohani, istilahnya begitu. Apa ya? Sungguh-sungguh menjadi manusia, menjadi pribadi, misalnya istri saya Kristopora yang itu secara abadi terjadi. Gitu. Jadi kalau kita lihat dalam penciptaan itu Tuhan kan menciptakan pertama itu adalah makhluk rohani, para malaikat. Lalu setelah itu Tuhan menciptakan alam semesta yaitu jasmani. Kemudian ciptaan tertinggi yang dikatakan secitra dengan Allah yaitu makhluk yang jasmani dan rohani. Gitu. Jadi kalau dalam istilah lain kita bicara dunia gaib, kadang-kadang dunia gaib itu dunia yang nggak jelas. Gaib itu artinya kan tidak kelihatan. Yang rohani itu yang gaib. Ya. Kan gitu. Jadi kita sekaligus kita makhluk gaib dan makhluk nyata. Jadi kita sekaligus makhluk rohani dan makhluk jasmani. Maka kita juga punya hubungan-hubungan yang sifatnya rohani dan hubungan yang sifatnya jasmani. Karena kejasmanian kita itu yang mengantar kita penuh sebagai makhluk rohani nantinya. Maka yang terjadi kalau peristiwa tadi dikatakan hubungan dengan jiwa yang hidup, itu ada ceritanya. Jadi 3 tahun yang lalu ya, hampir 3 tahun lah, itu kami di Makassar, lalu istri saya ternyata pulang ke rumah bapaknya, jadi pulang kampung. Saat itu tentu saya dan anak-anak saya, Jin, Arfa, kami shock, marah, stres dan seterusnya. Sampai ketika ada sumbangan lagu, rencanamu indah. Saya mengatakan, saya tidak melihat indahnya rencana Tuhan. Karena ya istri saya juga, menurut saya juga masih muda kok cepat-cepat pulang. Itu indahnya di mana? Tidak ada gitu. Tapi setelah itu kami melalui suatu peristiwa yang mungkin sungguh-sungguh tak terlupakan ya, karena terjadi perebutan jenazah. Jadi kami bertiga lalu dihadapkan dengan keluarga besar sana, kebetulan istri saya orang Toraja, dan mereka memaksakan untuk harus dibawa ke Toraja.
dengan segala cara. Dan itu situasinya itu kacau sekali. Ya kami mengalami penindasan yang begitu dahsyat, begitu kuat. Lalu kami tidak rela, kami sakit, kami marah, kami sedih dan seterusnya. Tetapi yang menarik, kemudian kami kan mencoba untuk mendapat masukan dari berbagai pihak. Ada yang mengusulkan sampai ke Komnas, ke minta perlindungan hukum, karena secara hukum kami yang benar, yang menang gitu. Hak jenazah istri itu kami gitu. Gitu. Jadi udah macam-macam. Terakhir kami dapat masukan dari Roma Kardinal. Dan itu bicara tentang cinta. Jadi cinta sejati itu membebaskan dan memerdekakan. Jadi ketika istri saya pulang kampung, pulang ke rumah Bapak, maka tugas tanggung jawab saya sebagai suami yang mencintai adalah membebaskan dan memerdekakan dia dari ikatan-ikatan material. Jadi itu titik balik yang kami alami. Jadi saya, Jane, Arfa yang tadinya itu kami anak-anak dalam kondisi histeris, tiba-tiba berubah. Langsung, oh iya benar papi, kalau gitu kita serahkan jenazah mami. Lalu kita bangun hubungan dengan jiwanya yang hidup, karena jiwa itu tidak pernah mati. Gitu. Jadi itu yang kita bangun. Jadi waktu itu Romo Kardinal sarannya adalah kalau saya memang mencintai, maka saya menyerahkan dengan rela, tidak ada kemarahan, tidak ada rasa sakit, tidak ada kekecewaan, tidak ada kata-kata kasar, dan harus mulai dengan meminta maaf. Loh, ini kan hak kami gitu. Tapi kemudian ketika kita merenungkan sungguh, apalagi dibantu dengan Romo Priyo, karena sebagai pembimbing tersiaris Yesuit, itu kami sampai pada titik kerelaan. Jadi kami sampaikan di sana bahwa kami menyerahkan ini daripada terjadi perampasan jenazah, kami serahkan dengan rela. Dan ketika kami sampai pada titik lepas bebas, maka amarah, rasa sakit, dan semuanya itu hilang. Jadi yang terjadi, kami puas karena kemudian kami bisa pulang ke Magelang meskipun tanpa membawa jenazah, tapi kami membawa jiwanya yang hidup, membawa senyumnya yang tidak pernah habis, membawa semangatnya untuk melayani orang, untuk terapi orang, dan membawa kebaikan hati yang kami yakin tidak bisa dirampas oleh siapapun. Maka hubungan dengan jiwa yang hidup itu kami bangun sehari-hari. Jadi ya kami ngobrol seperti biasanya terjadi. Jadi kami membuat suasana tertentu lalu kami ngobrol, kami merasakan. Jadi damai sejahtera itu terjadi. Sehingga ketika hal itu muncul, persoalan-persoalan seberat apapun menjadi ringan dan mudah. Begitu. Berat ya Mas? Mungkin saat itu ya, tapi setelah itu malah justru ringan, indah. Tadi ada apa tadi ya? Melepaskan. Rela itu udah jadi rangkumannya ya, membebaskan, nggak boleh marah, nggak boleh. Karena ketika bebas itu tidak ada kemarahan. Ya. Merdeka itu kita bebas dari emosi, bebas dari beban-beban segala sesuatunya. Dan yang jelas itu adalah penerimaan bahwa kita sebagai manusia sampai pada satu titik tertentu, yaitu kematian, dan kita menerima itu sebagai bagian dari kehidupan, sebagai suatu perjalanan. Asik ya Mas. Jadi kalau misalnya rindu itu tinggal ngobrol gitu ya Mas? Udah nggak perlu kuota buat chat? Biasa ngobrol ya. Loh, sekarang kan gini, kalau dulu kan saya kerjaan saya di Jakarta. Jadi kami sering telepon, WA, SMS, dan seterusnya. Lalu sekarang kan untuk telepon, WA, SMS lewat HP itu kan nggak bisa. Ya toh, saya nggak tahu atau sinyalnya di sini yang kurang bagus atau bagaimana. Yang dipakai dengan cara lain. Jadi ketika saya mengasihi, mencintai dia, maka tugas tanggung jawab saya adalah bagaimana membuat dia senang, bahagia, mulia. Maka tugas itu kemudian yang saya lakukan adalah saya membangun hidup saya sebagai persembahan, sebagai silih untuk kebahagiaannya. Lewat doa-doa,
lewat anu, dan juga lewat aktivitas-aktivitas misalnya pelayanan-pelayanan yang saya persembahkan untuk kemuliaan jiwanya. Kira-kira begitu. Asik Mas. Kalau ini Mas, warisan Kristofora. Ya, kami bersama itu perjalanannya yang luar biasa. Kami mulai juga dari nol ya, dari di Jakarta. Jadi makan itu dulu nasi itu, kalau anak saya yang pertama Jin itu lauknya itu terasi dibakar itu, lalu air dikasih garam dikit, dan itu dia nikmat sekali gitu. Jadi kami waktu itu tidak merasa kiri, jadi kami tidak merasa sebagai orang yang kekurangan. Kami sangat percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kenapa? Karena kami punya pemahaman tentang hidup, bahwa saya, Dodi, istri saya, juga saya kira siapapun, kami diciptakan di dunia itu special and limited edition. Ya, itu bukan nyombong loh, Mbak. Gimana Karena itu Mas? saya itu toh di dunia ini saya diciptakan nggak ada duanya loh. Mbak Isa nyari saya sampai ke Kutub Utara nggak ketemu namanya Dodi seperti ini. Artinya Tuhan itu menciptakan saya itu gila sekali loh. Spesial banget. Ya. Kemudian refleksi saya adalah setelah saya kemudian hidup, berkarya dan seterusnya, kalau kehadiran saya mudah digantikan orang, saya bukan orang yang special and limited edition. Saya barang kodian. Oh Pak Dodi, wah ada kekurangannya, reject, retur, ganti orang siapa? Itu yang kami hayati berdua. Jadi itu pertama, penyelenggaraan ilahi. Kami sangat percaya penyelenggaraan ilahi. Dan setiap hal, setiap peristiwa adalah persiapan untuk tugas-tugas berikut. Lalu istri saya juga mengalami sakit yang berat. Itu dia CA payudara, dan juga stadiumnya sudah stadium 4, ini kembang. Lalu di dalam perjalanan kami menemukan bentuk terapi tertentu. Jadi kami kembangkan terapi itu, ya, terapi asap yang kami lakukan. Tetapi kami punya pemahaman bersama, dan ini menjadi warisan dari Kristofora, karena terapi ini tidak ada kalau tidak ada Kristofora. Jadi dia tempat percobaan pertamanya. Tempat percobaan. Iya, terapi pakai kretek asap ini. Dan ternyata efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Lalu yang kami lakukan bersama, kami punya kesepakatan bahwa pelayanan kepada orang yang kami lakukan itu free, cuma-cuma, dan kami tidak terima amplop. Itu bukan kami tidak butuh uang, kami butuh uang, iya. Tetapi kami tidak menerima itu dengan alasan adalah orang yang sakit adalah Tuhan yang hadir, yang harus kami layani. Jadi melalui peristiwa kebersamaan saya dengan Kristofora, apapun yang kami lakukan, termasuk misalnya juga batik dan seterusnya, kami melayani itu, melakukan itu sebagai bentuk pelayanan, bahwa kami melayani Tuhan yang hadir. Jadi di situ kami membangun totalitasnya. Itu. Tetapi buah-buah yang terjadi menurut saya sangat melegakan dan sangat membahagiakan. Itu satu poin. Lalu poin kedua, Kristofora itu orang yang perjalanannya dulu kecil itu sempat dia hilang selama berapa lama di daerah Paniai Enarotali. Jadi dia dibawa omnya ke sana, lalu ternyata omnya pulang ke Nabire, lalu dia ditinggal sama temennya, lalu lupa setelah sekian lama. Jadi dia terlunta-lunta dan seterusnya, tapi itu membentuk dirinya. Jadi itu pengalaman yang kemudian ketika ditemukan terjadi perang suku di sana, dia ditemukan oleh kepala bandara saat itu, dan itu membentuk dia menjadi orang yang senantiasa bisa bersyukur, dan ketika sakit pun itu diterima sebagai suatu perjalanan di dalam hidup, sebagai suatu salib yang harus dipanggul. Itu. Jadi ketika dia sakit, yang terjadi dia senyum, nggak apa-apa. Itu. Dan yang menarik, selama masa sakitnya dia persembahkan itu. Jadi ketika sakit sungguh dia persembahkan itu untuk satu intensi tertentu, menjadi silih bagi intensi tertentu.
Uh, Kemudian dia mengatakan juga sebagai warisannya, jadi terapi yang dilakukan, termasuk rumah sakit, dokter dan seterusnya, dia katakan itu tidak menyelamatkan orang. Jadi kalau papi nerapi, itu tidak menyelamatkan orang, papi. Jadi terapi rumah sakit segala hanya untuk membuat orang menjadi nyaman, tapi tidak menyelamatkan karena orang tetap mati. Gitu. Jadi ajaklah orang yang kemudian setelah diterapi menjadi nyaman. Ajaklah orang untuk menghargai hidup. Bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan itu, buatlah hidup itu berharga. Jadi yang punya pasangan, suami, istri, kalau punya masalah, setelah itu menjadi nyaman, buatlah hidup itu berharga, menjadi kesempatan bersama untuk membangun kebersamaan yang indah. Istilahnya membangun surga itu di dunia, jangan nanti menunggu besok, tapi mulai dari sekarang. Emang surga bisa diangkut, Mas, dari sini ke sana? Surga itu apa? Tergantung itu. SURGA. Surga itu apa? Kami memahami surga itu bukan suatu tempat nanti di sana. Oke. Tetapi suatu keadaan atau situasi harmoni total, itu surga. Jadi kalau rumah tangga itu di dalam rumah terjadi situasi harmoni, maka itulah surga. Sama aja kalau ini kan penyanyi, musiknya lagu-lagu harmoni indah, itu surga. Berarti tiap hari saya di surga, Mas. Itu. Ya. Kurang bersyukur, Mas, jadi nggak ketemu surganya di mana. Karena memimpikan surga yang lain mungkin. Oke, Mas Dodi. Kalau tadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang sekarang terbangun itu berawal dari Mbak Christophora, katakanlah begitu. Saya sendiri punya pengalaman nih dengan Mas Dodi, terutama dalam terapi batin sebetulnya kalau saya. Kalau terapi astap karena mungkin masih timbul tenggelam, jadi masih belum bisa dapat banget gitu. Cuman yang banget saya dapat dari tempat ini tuh kan gini, Mas. Ketika saya sakit lalu kemudian tidak bisa menerima. Kebetulan saya sakitnya sama dengan Ibu Christophora, ada kanker di payudara. Terus saya ingat betul tuh pertama kali saya datang ke sini kan masih diem aja, nggak mau ngomong dan lain-lain. Kalau ditanya sakit apa, saya bilang sakit hati. Ya. Lalu Mas Dodi ketika saya cerita bahwa ternyata ada benjolan tuh nggak nyaman gitu kan. Kalau mandi kesenggol lah apa dan lain sebagainya. Terus Mas Dodi bilang sama saya, "Mbok jangan menghakimi cara Allah berkarya." Ya. Emang cara Allah berkarya tuh bisa dilihat, Mas. Ya. Buat orang-orang yang lagi bunek, Ya. jangankan melihat karya Allah, Ya. ngelihat jalan aja kadang-kadang nggak kelihatan gitu loh. Betul. Gimana tuh, Mas? Nah, ada kutipan yang menarik. Anugerah Allah tiap-tiap kali diberikan tidak mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi berbahagialah orang yang dilatih olehnya, karena akan menghasilkan buah-buah kebenaran dan hidup. Ya, itu bahasanya terlalu tinggi lah. Tapi yang jelas gini, kalau tadi berawal dengan kita diciptakan special and limited edition. Berarti apa? Berarti kita sangat diperhatikan, sangat khusus. Gitu. Ketika kita diperhatikan sangat khusus, kenapa sangat khawatir? Ya, burung-burung itu tidak menabur, tapi mereka bisa makan. Ya. Kadang-kadang kita menghakimi harusnya begini. Itu. Karya Tuhan, kadang-kadang rahmat Tuhan, kadang-kadang ditaruh di depan mata kita. Tetapi ketika kita sudah mengadili cara Tuhan berkarya, maka rahmat di depan mata itu hilang. Ya. Seringkali misalnya, karena saya mengalami kasus misalnya waktu itu dengan asap lalu menggunakan terapi itu, awalnya yang terjadi, ya istri saya kan menolak. Gimana asap justru menyesakan, karena dia kan sudah sampai paru-paru. Lalu saya bilang gitu, Mami, itu rahmat Tuhan kadang-kadang ditaruh di depan mata kita. Tapi kalau kita sudah mengadili cara Tuhan berkarya, seharusnya begini, maka rahmat di depan mata itu hilang. Jadi kadang-kadang kita mau masuk ke satu tempat, satu rumah,
kita sudah punya gambaran, pintunya harusnya begini. Kita memaksakan lewat pintu tertentu. Tapi saya biasa mengajak, masuklah lewat pintu yang ada, baru keluar lewat pintu kita. Ya. Kadang-kadang ada rasa tidak nyaman yang kita alami. Tapi kalau kita kemudian mencoba untuk melihat di dalam terang rahmat ilahi, kadang-kadang itu menjadi cara Tuhan berkarya. Ya. Ya. Kasusnya aja waktu zamannya Yesus itu yang terjadi seperti apa? Orang-orang mengatakan, kalau engkau putra Tuhan turun dari salib. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ini loh, harusnya itu yang namanya kerajaan Tuhan tuh begini. Ternyata misteri ilahi kadang melalui cara-cara yang kita tidak mengerti. Jadi terimalah meskipun tidak setuju. Ketidaksetujuan nanti diungkapkan dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tidak paham karena pengetahuan kita kurang. Tetapi kita tidak membuka diri pada melengkapi diri dengan pengetahuan, tapi kemudian kita sudah menghakimi. Banyak yang terjadi begitu. Orang bicara, orang mengatakan, orang berpendapat, orang mengadili, tanpa dia paham dan tahu persis itu apa. Gitu. Jadi kita membuka diri. Tuhan berkarya, kita ngerti betul enggak kehendak ilahi. Kalau kita tidak tahu persis kehendak ilahi, kenapa kita sudah mengadili? Kenapa kita sudah protes? Maka yang penting adalah, Tuhan ini keadaanku begini, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar, dan mungkin Tuhan bersabda melalui peristiwa, melalui orang-orang dan seterusnya. Berarti aku ini termasuk bebal ya Mas? Kayaknya denger ini tadi tuh udah Enggak juga. apa ya Mas? Februari Februari ya? tahun lalu. Tahun lalu. Ya. Dan kemarin Saya ingat waktu datang pertama kali, lalu nangis pulang. Ya, tidak mau tidak mau terapi, nangis pulang. ya, dan ternyata ya Tuhan tuh asik Mas. Tuhan itu asik sekali. Saya mungkin baru-baru ini Mas bisa bener-bener baleni. Jadi mengulang apa yang Mas Dodi bilang, bahwa hey sakit, berkawanlah denganku. Jangan mengambil sesuatu yang kalau kamu ambil terus aku nggak bisa ngapa-ngapain. Itu baru-baru aja Mas. Karena biasanya yang terjadi kan itu sakit. Kadang kita pikir, oh itu kehendak Tuhan. Tuhan mengendaki kita sakit. Sehingga apa? Sehingga kita marah. Ya, padahal apakah sakit itu kehendak Tuhan? Enggak. Enggak tahu. Kehendak siapa? Yang jelas bukan kehendak aku Mas. Kehendak siapa dong Mas? Kehendak siapa dong? Cinta. Menurut siapa? Menurutku cinta itu kalau aku datang ke sini terus disapa Mas Dodi dengan senyum. Pernah jatuh cinta? Sama Mas Dodi? Tertinggi yang disebut karitas atau agape, agapau, itu yang disebut cinta kasih. Cinta itu adalah pilihan. Cinta itu adalah keputusan. Dan cinta itu bukan soal perasaan. Menjadi pribadi yang limited edition. Special and limited edition. Tak tergantikan. Dan tak tergantikan. Bukan barang kodian. Bukan barang kodian. Kalau barang kodian gampang diganti orang. Betul Mas. Lagian kalau limited edition tuh di luar-luar sana mahal harganya. Mahal harganya. Enggak. Itu bukan nasib, bukan takdir, tapi adalah pilihan dan keputusan hidup.